Halo kawan-kawan semua, para pendengar Mirengaken Channel. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selamat mendengarkan. Jakarta, ibu kota yang tak pernah tidur, selalu penuh dengan kegaduhan. Di antara deru kendaraan yang tak pernah berhenti dan bisingnya kehidupan malam yang terus bergerak, Reza dan Anissa hidup dalam kenyataan yang berbeda. Mereka bukan bagian dari gemerlap kota, melainkan orang biasa yang berjuang menghidupi diri di tengah hiruk-pikuk metropolitan. Reza, seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan teknologi besar, memiliki segala yang diinginkan oleh banyak orang. Gaji yang layak, karier yang stabil, dan hidup yang tampak sempurna di mata orang luar. Namun ada satu hal yang selalu menjadi kekosongan dalam hidupnya: belum hadirnya anak. Dalam rumah tangga mereka, Anissa, istrinya, adalah seorang guru di sekolah dasar. Ia penuh dedikasi, meski sering merasa tertekan dengan tuntutan pekerjaan yang tak kunjung selesai. Sejak mereka menikah 7 tahun yang lalu, keduanya selalu berharap bisa segera memiliki anak. Namun kenyataan tak semudah itu. Di ruang tamu rumah mereka yang sederhana, Reza dan Anissa sering berbicara dengan suara rendah tentang keinginan mereka memiliki anak. Terkadang obrolan itu terasa seperti beban yang berat untuk dibicarakan, karena setiap kali mereka membicarakannya, muncul perasaan kecewa yang dalam. "Reza, apakah kita sudah cukup berusaha?" tanya Anissa suatu sore dengan wajah yang tampak lelah. Reza hanya bisa menghela napas. "Kita sudah mencoba, Nis, tapi mungkin memang belum waktunya." Kata-kata itu, meskipun terdengar penuh pengertian, tetap tidak bisa menghapus kekecewaan yang ada di hati Anissa. Ia merasa ada yang hilang, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Teman-temannya yang sudah menjadi ibu sering memberinya saran, entah itu tentang diet, obat, atau pengobatan alternatif. Namun semua itu hanya menambah rasa cemas dan tekanan dalam dirinya. Saat mereka sedang makan malam di sebuah restoran kecil yang biasa mereka kunjungi, seorang teman lama Reza datang menyapa mereka. Dia Ivan. Ivan adalah teman kuliah Reza yang sudah menikah lebih awal dan sudah dikaruniai 2 anak. Ia terlihat bahagia dengan keluarganya, dan percakapan mereka pun berfokus pada anak-anak. "Reza, gimana kabar anak-anak?" tanya Ivan dengan senyum lebar, seolah ini adalah pertanyaan biasa yang diajukan kepada semua orang yang sudah berkeluarga. Reza terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Anissa yang duduk di sampingnya merasakan ketegangan di antara mereka. Ivan tidak tahu, tentu saja, tentang perjuangan mereka untuk memiliki anak. "Belum ada, Ivan. Kami masih mencoba," jawab Reza, suara yang datar, seolah-olah mencoba meredakan perasaan Anissa yang mulai terlihat terganggu. Anissa menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan wajah yang memerah. Ia merasa canggung dengan obrolan itu. Ivan yang tidak tahu perasaan mereka terus bercerita tentang perkembangan anak-anaknya, tanpa menyadari bahwa kata-katanya malah semakin menekan hati Anissa. Setiap kali mereka bertemu dengan teman atau kerabat yang sudah memiliki anak, Anissa merasa seperti orang asing dalam kelompok itu. Cerita tentang anak-anak yang lucu dan ceria hanya membuatnya merasa semakin jauh dari kenyataan. Ia tidak bisa mengerti mengapa di tengah kehidupan yang seharusnya serba berkecukupan, mereka belum juga diberi anak. Di sisi lain, Reza merasa terjepit oleh perasaan yang berbeda. Ia tahu betul bahwa Anissa mendambakan anak, namun di balik itu semua, ia merasa tertekan oleh ekspektasi masyarakat di kota besar seperti Jakarta. Jika tidak punya anak, banyak yang menilai bahwa sesuatu itu salah atau tidak lengkap. Reza merasa bahwa mereka selalu menjadi bahan perbincangan di luar sana. Sama seperti pasangan-pasangan lain
yang belum juga dikaruniai anak. Setiap kali pulang ke kampung halaman, Reza dan Anissa selalu harus menghadapi pertanyaan yang sama. Kapan punya anak? Ada kalanya mereka hanya tersenyum, berusaha menutupi rasa tidak nyaman. Tapi ada kalanya juga, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati. Namun masalah itu tidak berhenti hanya pada pertanyaan orang lain. Di dalam hati, Reza dan Anissa juga terus mempertanyakan diri mereka sendiri. Apa yang salah? Apakah mereka tidak cukup berusaha? Apakah ada yang salah dengan tubuh mereka? Kota besar seperti Jakarta, dengan segala kesibukannya, menawarkan banyak hal kemudahan akses ke perawatan medis, gaya hidup yang modern, dan peluang untuk sukses dalam karier. Namun di balik gemerlapnya, kota ini juga penuh dengan tekanan sosial yang berat. Reza dan Anissa merasakannya setiap hari. Di sebuah pagi yang cerah, ketika mereka duduk di balkon apartemen mereka yang terletak di lantai 10, Reza berbicara perlahan. "Nis, kita nggak perlu terburu-buru. Mungkin ini saatnya kita fokus ke diri kita dulu. Kalau anak datang, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kita tetap punya satu sama lain." Anissa menatap wajah Reza. Ada kebingungannya, namun juga rasa cinta yang dalam. "Aku cuma takut Reza. Takut kalau kita akhirnya hidup tanpa anak, tanpa keluarga yang utuh." Reza meraih tangan Anissa, menggenggamnya erat. "Aku di sini, Nis. Kita akan baik-baik saja, apapun yang terjadi." Namun, di balik kata-kata itu, ada rasa takut yang dalam menggelayuti hati mereka berdua. Dunia luar yang terus menilai mereka membuat mereka merasa tak cukup. Terkadang Reza merasa seperti gagal sebagai seorang suami karena tak bisa memberi Anissa apa yang ia dambakan. Dan Anissa, meski tahu bahwa Reza juga berjuang di sisi yang berbeda, merasa semakin terasing dalam kota besar yang sibuk. Kehidupan di Jakarta bukan hanya tentang mengejar karier atau kesuksesan material. Bagi Reza dan Anissa, Jakarta adalah kota yang penuh dengan harapan dan kekecewaan, kebahagiaan dan kesedihan. Dan di tengah semua itu, mereka berdua berjuang untuk menemukan keseimbangan antara keinginan memiliki anak dan kenyataan yang harus mereka terima. Pada suatu malam, setelah pulang dari rumah sakit, tempat mereka melakukan pemeriksaan rutin, Anissa duduk di sofa dengan mata yang tampak kosong. "Reza, aku ingin tanya, jika memang kita tak diberi anak, apa yang akan terjadi dengan kita?" Tanyanya pelan, seperti sebuah bisikan yang terpendam. Reza menatapnya, menggenggam tangannya. "Kita akan terus berjuang bersama. Ada anak atau tidak, kita tetap keluarga. Jangan biarkan itu mengubah kita, Nis." Namun, meski kata-kata itu menguatkan, Anissa tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Tak ada yang tahu pasti kapan mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang mereka tahu hanyalah bahwa setiap hari adalah perjuangan dan setiap hari pula mereka harus terus berharap. Pagi itu, Jakarta tampak seperti biasa. Hiruk-pikuk kendaraan, debu jalanan, dan langit yang mulai memerah akibat sinar matahari yang terik. Namun bagi Reza dan Anissa, hari itu terasa lebih berat daripada biasanya, meskipun tak ada yang bisa dilihat dari luar. Di dalam hati mereka, ada kegelisahan yang semakin menjadi-jadi. Setelah pemeriksaan terakhir yang menunjukkan bahwa tidak ada yang salah secara medis dengan mereka, Reza dan Anissa akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang spesialis. Proses tersebut tak hanya mempengaruhi keadaan fisik mereka, tetapi juga memperdalam jurang antara harapan dan kenyataan. Pada suatu sore, mereka berdua duduk di ruang tunggu rumah sakit, memandang sekeliling dengan perasaan hampa. Seorang ibu muda dengan bayi di pelukannya melangkah masuk. Senyum cerah menghiasi wajahnya. Anak itu tertidur lelap, dan ibu tersebut tampak seolah membawa kebahagiaan
yang tak terhingga. Anissa memandang dengan penuh harap. Namun ada juga rasa cemburu yang tak bisa ia sembunyikan. Reza, bagaimana jika kita memang tidak bisa punya anak? Bagaimana kalau ini sudah takdir kita? Tanya Anissa. Suaranya hampir seperti bisikan. Reza terdiam sejenak, menatap lantai seolah mencari jawaban di antara keramaian itu. Aku rasa, Nis, kita harus terima apa yang sudah ada. Ini bukan salah kita. Kita sudah berusaha. Namun, jawaban itu terasa setengah hati. Bahkan, Reza sendiri merasakan keresahan yang kian menggerogoti pikirannya. Terkadang, ketika ia melihat rekan-rekannya yang sudah memiliki anak, atau ketika ia mendengar percakapan orang-orang di sekitar yang tanpa henti membicarakan tentang keluarga mereka, perasaan cemas itu muncul kembali. Apakah kami tidak cukup baik sebagai pasangan? Kehidupan sosial mereka semakin terasa sempit. Setiap kali mereka bertemu dengan teman-teman atau keluarga besar, pertanyaan yang sama selalu muncul. Kapan punya anak? Pertanyaan itu seperti angin yang tak pernah berhenti berhembus. Di sebuah pesta ulang tahun teman Reza yang diadakan di sebuah kafe mewah di Jakarta, mereka kembali menghadapi pertanyaan yang sama. Anissa merasa seperti ada beban yang menekan dadanya, sementara Reza berusaha tersenyum dan menjawab dengan jawaban standar yang selalu mereka beri. Masih mencoba kok, jawab Reza sambil menghindari tatapan penuh tanya dari teman-temannya. Di meja sebelah, sekelompok ibu-ibu mulai bercerita tentang perkembangan anak mereka, tentang langkah pertama, kata pertama, dan bahkan keberhasilan mereka dalam mengatur pola makan yang sehat. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka semakin membuat Anissa merasa terasing. Ia hanya tersenyum pahit, mencoba menahan air mata yang hampir menetes. Seorang teman dekatnya, Rika, yang sudah lama tidak bertemu, tiba-tiba bergabung dan duduk di sampingnya. Rika adalah seorang ibu dengan 2 anak kecil yang penuh energi. Meskipun sudah tahu kondisi Anissa, Rika tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Anissa, kok belum ada anak juga? Kalian sudah berapa lama menikah sekarang?" Anissa memaksakan senyum. "Iya, Rika, sudah 7 tahun. Jawabnya pelan. Rika menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Pasti kalian sibuk ya? Dengan pekerjaan dan semuanya. Tapi, aku yakin anak itu pasti datang pada waktunya. Nis, sabar aja ya." Kalimat itu seperti pisau yang menancap di hati Anissa. Sabar aja. Kata-kata yang selalu didengar, tapi terkadang terasa seperti beban yang lebih berat. Sabar saja. Seolah-olah mereka hanya perlu menunggu tanpa usaha lebih, tanpa memahami betapa dalamnya luka yang ada. Di balik senyum yang dipaksakan, Anissa merasakan penyesalan yang semakin dalam. Di kota besar ini, di mana segala sesuatu terlihat begitu mudah dan cepat didapatkan, memiliki anak terasa seperti sesuatu yang terlalu sulit dicapai. Banyak orang di luar sana yang dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi bagi Reza dan Anissa, kenyataan selalu berbeda. Tidak cukup usaha, tidak cukup doa. Atau apakah mereka memang benar-benar tidak ditakdirkan untuk memiliki anak? Beberapa minggu setelah pesta itu, Reza dan Anissa kembali menemui dokter spesialis untuk hasil pemeriksaan mereka. Kali ini, suasana hati mereka jauh lebih tegang. Mereka sudah tahu apa yang akan dikatakan oleh dokter, bahwa masalah kesuburan bukan hanya ada pada salah satu dari mereka, tetapi mungkin ada faktor lain yang tak bisa dijelaskan dengan mudah. Dokter mereka, seorang pria paruh baya yang tampak sangat tenang, memberikan kabar yang tidak mengejutkan. Tidak ada masalah medis yang jelas, kata dokter dengan suara lembut. Namun, kita bisa mencoba metode lain, seperti inseminasi atau bahkan adopsi. Tentu saja, semua ini tergantung pada keputusan kalian berdua. Anissa menundukkan kepala, mencoba menyerap semua informasi itu. Reza menggapai tangan Anissa, menggenggamnya erat. Mereka berdua tahu bahwa apa yang dokter katakan bukanlah jalan yang mudah.
Apa kita siap untuk ini? Tanya Anissa pelan, menatap Reza dengan ragu. Reza menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Nis, tapi aku tahu satu hal. Apapun keputusan kita, aku akan ada di sini bersama kamu. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diri mereka. Tekanan sosial dari luar mulai mempengaruhi cara mereka melihat diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi hanya terjebak dalam harapan mereka yang tak kunjung terwujud, tetapi mulai mempertanyakan harapan-harapan itu sendiri. Apakah mereka benar-benar ingin memiliki anak hanya karena ekspektasi dari masyarakat? Apakah mereka mampu menjalani proses yang panjang dan melelahkan ini hanya untuk memenuhi standar yang dibuat orang lain? Apakah kita melakukan ini karena kita benar-benar menginginkannya? Tanya Reza, menggenggam tangan Anissa dengan erat. Anissa menatapnya, matanya penuh pertanyaan. Apa maksudmu? Reza menarik napas panjang. Aku mulai berpikir, apakah kita terlalu terpengaruh oleh apa yang orang lain harapkan dari kita? Mungkin kita perlu mencari kebahagiaan kita sendiri, bukan kebahagiaan yang ditentukan oleh orang lain. Anissa terdiam, merenung. Ia tahu bahwa kata-kata Reza ada benarnya. Mereka sudah terlalu lama terjebak dalam harapan orang lain. Mungkin saatnya mereka mencari kebahagiaan mereka sendiri, tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Perlahan, mereka mulai menerima kenyataan dan mengubah cara pandang mereka. Ada anak atau tidak, mereka belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Jakarta, yang tadinya terasa penuh tekanan, kini mulai mereka lihat sebagai tempat di mana mereka bisa berkembang, bukan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk hidup dengan cara mereka sendiri. Anissa dan Reza sadar, perjalanan mereka belum selesai. Mereka mungkin masih belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, mereka akan selalu bersama, melewati semua suka duka, dan mencari kebahagiaan dalam perjalanan mereka yang penuh ketidakpastian. Mereka mulai lebih fokus pada diri mereka sendiri, menikmati waktu bersama, dan lebih banyak mengeksplorasi hal-hal yang selama ini mereka tunda. Mereka mengambil cuti untuk pergi ke Bali, sebuah perjalanan yang sudah lama mereka impikan. Selama seminggu penuh, mereka berjalan-jalan di pantai, makan malam di restoran yang tenang, dan berbicara tentang hal-hal yang tidak melibatkan anak sama sekali. Di Bali, mereka menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari di Jakarta. Pagi-pagi sekali, mereka duduk di sebuah kafe kecil dengan pemandangan laut yang indah. Reza memandang Anissa, yang terlihat lebih ceria dan bebas daripada beberapa bulan lalu. Aku tahu, ini mungkin terdengar klise, Nis, kata Reza dengan suara lembut. Tapi aku merasa kita akhirnya menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Anissa menatap laut yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Aku setuju. Aku merasa seperti kita kembali menemukan diri kita. Dulu kita terlalu terfokus pada apa yang orang lain harapkan. Sekarang, aku merasa lebih dekat denganmu. Mereka berbicara tentang segala hal, mulai dari masa lalu, rencana masa depan, hingga impian yang belum terwujud. Mereka tidak lagi merasa terbebani oleh ketidakpastian tentang anak. Sebaliknya, mereka belajar untuk menikmati momen-momen kecil yang penuh arti. Reza dan Anissa mulai merasa bahwa kebahagiaan tidak harus datang dalam bentuk anak-anak atau kesuksesan materi. Kebahagiaan itu hadir dalam kesederhanaan hidup mereka bersama, dalam saling mendukung dan memahami satu sama lain. Pada suatu sore yang cerah, setelah kembali dari perjalanan mereka di Bali, Anissa duduk di balkon apartemen mereka sambil menatap langit yang mulai senja. Di sebelahnya, Reza duduk diam, menikmati pemandangan kota Jakarta yang semakin sunyi setelah hari yang sibuk. Mereka berdua merasa lebih tenang dari sebelumnya, meskipun kehidupan di Jakarta tidak pernah benar-benar berhenti. Reza, kata Anissa, suaranya penuh kebijaksanaan yang tidak dimiliki sebelumnya. Aku rasa kita sudah cukup bahagia dengan apa yang kita punya. Reza menoleh
dan tersenyum, merasakan kebahagiaan yang sama. Aku tahu, Nis, kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kita sudah cukup. Malam itu, mereka duduk berdua di balkon, mendengarkan suara kota yang jauh di bawah mereka. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Reza dan Anissa akhirnya menemukan kedamaian. Mereka tidak lagi berfokus pada apa yang tidak mereka miliki, tetapi pada apa yang telah mereka capai bersama. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi untuk pertama kalinya mereka merasa siap untuk menjalani hidup ini, apapun yang datang, dan itu sudah cukup. Meskipun mereka merasa telah menemukan kedamaian, perjalanan Reza dan Anissa tidaklah semulus yang mereka bayangkan. Kehidupan di kota besar yang selalu dipenuhi dengan hiruk-pikuk masih membawa tantangan baru setiap hari. Tapi kini mereka lebih siap menghadapinya, lebih bijaksana dalam menyikapi setiap rintangan. Suatu hari, saat sedang menghadiri sebuah seminar di kantor, Reza mendengar percakapan yang cukup menarik. Seorang rekan kerjanya sedang berbicara tentang keberhasilan dalam karirnya, tentang bagaimana ia bisa memiliki semuanya, karier yang cemerlang, rumah yang indah, dan anak-anak yang sehat. Mendengar itu, Reza merasakan sedikit kegelisahan. Namun, kali ini kegelisahan itu tidak datang dari perasaan kurang, melainkan dari refleksi yang mendalam. Ia merasa bahwa meskipun ia tidak memiliki segala yang dimiliki rekan kerjanya, ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, kedamaian dan kebahagiaan dalam diri sendiri dan dalam hubungannya dengan Anissa. Beberapa bulan kemudian, Reza dan Anissa terlibat dalam proyek sosial yang berfokus pada pengembangan anak-anak di kawasan kumuh, Jakarta. Meskipun mereka tidak memiliki anak mereka sendiri, mereka merasa bahwa membantu anak-anak di sekitar mereka adalah cara mereka memberikan kontribusi positif bagi dunia. Mereka menemukan rasa kepuasan yang luar biasa ketika melihat senyum anak-anak yang mereka bantu, terutama saat mereka mengajarkan keterampilan hidup dan memberikan pendidikan yang mereka yakini bisa membuka pintu bagi masa depan yang lebih baik. Hari itu, Reza dan Anissa datang untuk mengunjungi salah satu panti asuhan di Jakarta. Panti tersebut dikelola oleh sebuah lembaga sosial yang mereka dukung dengan sumbangan dan waktu mereka. Di sana, mereka bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Siti yang berusia sekitar 10 tahun. Siti adalah anak yang sangat cerdas, tetapi hidupnya penuh tantangan. Ibunya meninggal saat ia masih sangat muda, dan ayahnya hilang tanpa jejak. Siti, apa yang kamu inginkan ketika besar nanti? Tanya Anissa dengan lembut saat mereka duduk bersama di ruang makan panti. Siti tersenyum malu-malu. Saya ingin jadi dokter, Bu, agar bisa membantu orang lain yang sakit. Mendengar kata-kata Siti, hati Reza dan Anissa terasa tergerak. Meskipun mereka tidak memiliki anak biologis, mereka merasa seolah-olah mereka telah menemukan makna yang lebih besar dalam hidup mereka, yaitu memberikan harapan dan peluang bagi generasi berikutnya. Mereka bisa memberi kontribusi, tidak hanya untuk anak-anak seperti Siti, tetapi juga untuk orang lain yang membutuhkan dukungan. Apapun yang kamu impikan, Siti, kami akan selalu mendukungmu, kata Reza sambil tersenyum. Kamu pasti bisa mewujudkannya. Momen itu menjadi titik balik bagi Reza dan Anissa. Mereka menyadari bahwa meskipun hidup mereka tidak seperti yang mereka rencanakan sebelumnya, mereka telah menemukan makna dalam memberikan waktu, kasih sayang, dan kesempatan untuk anak-anak yang kurang beruntung. Mereka merasa bahwa mungkin inilah cara mereka membangun keluarga, melalui rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain. Beberapa tahun setelah itu, Reza dan Anissa mulai membuka sebuah yayasan sosial yang fokus pada pendidikan anak-anak di daerah-daerah miskin Jakarta. Mereka melibatkan diri secara langsung
turun tangan, membantu anak-anak belajar, memberikan pelatihan keterampilan, dan membuka jalan bagi mereka untuk meraih impian mereka. Walaupun mereka tidak memiliki anak kandung, mereka merasa telah menjadi orang tua bagi banyak anak yang membutuhkan. Mereka merasakan kebahagiaan yang lebih besar daripada sekadar memenuhi harapan pribadi mereka tentang keluarga. Reza sering berbicara dengan Anissa tentang bagaimana kehidupan mereka telah berubah. Nis, aku merasa kita sudah lebih dari sekadar memenuhi harapan sosial tentang anak-anak. Kita memberi mereka harapan. Dan itu lebih dari cukup. Anissa tersenyum. Matanya berbinar. Benar, Reza. Kita sudah menemukan keluarga kita di tempat yang tak terduga. Dan keluarga ini, meskipun tidak diukur dari darah dan daging, lebih berarti bagi kita. Pada suatu malam yang tenang, saat mereka duduk di balkon apartemen, mereka yang kini terasa lebih seperti rumah daripada sebelumnya, Reza dan Anissa berbicara tentang masa depan mereka. Aku sudah merasa lebih damai, Reza. Tidak ada lagi keraguan dalam hatiku. Aku tahu, kita telah membuat pilihan yang benar untuk diri kita, kata Anissa dengan suara lembut. Reza mengangguk, meraih tangan Anissa. Aku juga, Nis. Kita mungkin tidak memiliki anak biologis, tetapi kita telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari itu. Tujuan hidup yang lebih bermakna. Kita telah menemukan keluarga dalam cara yang berbeda, dan itu sudah cukup untuk kita. Di bawah langit Jakarta, yang malam itu tampak tenang. Mereka tahu bahwa hidup mereka telah diisi dengan kebahagiaan yang tidak terduga. Dalam perjalanan yang penuh dengan pertanyaan dan pencarian, mereka akhirnya menemukan makna sejati dalam kehidupan mereka. Bukan dari apa yang mereka tidak miliki, tetapi dari apa yang mereka berikan kepada dunia dan kepada orang lain. Dan dengan itu, mereka tahu bahwa meskipun hidup mereka tidak sesuai dengan rencana awal, mereka telah menemukan keluarga dan kebahagiaan mereka sendiri. Terima kasih kawan-kawan. Semua yang telah mendengarkan, tetap sehat, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia.